Berikut adalah data statistik penderita HIV/AIDS di Indonesia dan di Provinsi Kalimantan Selatan dalam 4 tahun terakhir. Karakteristik pekerja di perusahaan pertambangan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingginya potensi penularan HIV/AIDS. Di antaranya adalah tinggal di remote area, jauh dari keluarga, memiliki pendapatan yang cukup besar, dan tumbuhnya area lokalisasi di sekitar pertambangan. HIV adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, di mana human artinya manusia, immunodeficiency artinya penurunan kekebalan. Jadi, HIV adalah infeksi virus yang dapat menyebabkan menurunnya kekebalan tubuh manusia. AIDS adalah singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome, di mana acquired artinya didapat, immune artinya sistem kekebalan tubuh, defisiensi artinya kekurangan, dan sindrom artinya sekumpulan gejala penyakit. Dengan demikian, AIDS artinya sekumpulan gejala penyakit yang timbul karena infeksi yang didapat dari orang lain yang berakibat pada menurunnya sistem kekebalan tubuh pada penderita. Infeksi HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut dengan AIDS. Tahap awal disebut juga dengan window period atau periode jendela, di mana lamanya sekitar 3-6 bulan dihitung dari awal kontak dengan orang yang terinfeksi HIV. Setelah window period ini terlewati dan pasien dinyatakan positif HIV, progresivitas penyakit biasanya terjadi di antara 3-10 tahun. Apabila kemudian pasien jatuh dalam kondisi AIDS, progresivitas penyakit akan berlangsung dalam 1 hingga 2 tahun tergantung dari daya tahan tubuh penderitanya. Dari manakah sumber penularan HIV? Media penularan HIV antara lain melalui darah, cairan sperma atau air mani, cairan vagina, atau melalui air susu ibu. Penularan HIV dan AIDS dapat terjadi melalui beberapa cara seperti hubungan seksual yang tidak aman. Risiko HIV tentu saja akan meningkat pada orang yang melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan. Berbagi jarum suntik, misalnya saat membuat tato atau menggunakan nafsa suntik, pada kejadian transfusi darah, atau pada ibu hamil yang terinfeksi HIV sehingga dapat menularkan kepada janin di dalam kandungan, baik melalui proses melahirkan atau setelah melahirkan melalui proses menyusui. Apakah HIV/AIDS dapat disembuhkan? Sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan HIV/AIDS. Jenis obat antivirus yang tersedia saat ini hanya membantu untuk mengurangi gejala serta memperlambat perkembangan virus di dalam tubuh penderita. Pemeriksaan apa yang dapat dilakukan untuk mendeteksi HIV/AIDS? Pemeriksaan awal kita sebut dengan VCT, yaitu Voluntary Counseling and Test. Sesuai dengan namanya, maka pemeriksaan VCT bersifat sukarela dan mengandalkan kesadaran diri seseorang untuk memeriksakan status kesehatannya. Kebijakan PT Adaro Indonesia dalam upaya pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS tertuang dalam Pernyataan Kebijakan Mutu, Keselamatan Pertambangan Lingkungan Hidup dan Energi di PT Adaro Indonesia pada poin yang ke-8, yaitu menjalankan upaya pencegahan, pemakaian, dan pengedaran narkotika atau obat terlarang, serta pencegahan HIV/AIDS di tempat kerja. Komitmen PT Adaro Indonesia terhadap pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS mencakup 1. Berperan aktif dalam pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja PT Adaro Indonesia. Kedua, bekerja sama dan mendukung pemerintah Indonesia dalam penanganan HIV/AIDS di tempat kerja. Ketiga, tidak mendiskriminasikan karyawan dengan HIV/AIDS. Yang keempat, tidak melakukan screening HIV dalam proses rekrutmen karyawan. Dan yang terakhir, mendorong seluruh mitra kerja untuk menjalankan program HIV/AIDS di area operasional. Program P2 HIV di PT Adaro Indonesia yang dilakukan antara lain adalah: yang pertama, sosialisasi kebijakan dan PKB terkait program penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS. Kedua, program pendidikan dan pelatihan peer edukator bagi karyawan PT Adaro Indonesia dan mitra kerjanya. Tiga,
program sosialisasi P2 HIV/AIDS pada karyawan dan keluarga PT Adaro Indonesia dan mitra kerjanya. 4. Melakukan VCT bagi karyawannya. 5. Memiliki prosedur K3 dalam pencegahan penularan penyakit HIV/AIDS. 6. Memiliki program kegiatan P2 HIV/AIDS terhadap masyarakat di luar perusahaan. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi secara berkala terkait efektivitas program melalui survei P2 HIV/AIDS. Mari kita lihat bersama achievement PT Adaro Indonesia dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS sejak tahun 2015 yang terlampir dalam tabel berikut ini.